Hai halo semua, welcome back to Poela for 15. Oke Ji, kalau kemarin kita tuh udah ngebahas tentang kesehatan mental yang hubungannya itu dalam remaja. Kok sekarang kita mau bahas apa Ji? Nah nih, aku jelasin dulu. Kalau di Fall 14 kemarin baru kita launching itu membahas perihal pergaulan remaja yang berimpact ke kesehatan mental. Nah, Fall 15 ini kita nggak bakal jauh-jauh dari kata kesehatan. Kamu kira-kira bisa nebak nggak sih ada bayangan-bayangan apa tentang kesehatan? Kesehatan, aku boleh tebak gak Ji? Boleh banget. Kesehatan jantung, Salah, tapi mendekati nih. kesehatan tubuh. Nah, mendekati banget. Kasih clue dong Ji. Clue-nya terus kayak polusi. Itu kesehatan paru-paru. Nah, bener banget nih. Oke Ji, kalau gitu kamu tahu nggak sih kayak penyebab terus gejala-gejalanya tentang- timbul. Aku kurang tahu banyak sih Nin. Tapi daripada kita belum penyampaian kita belum langsung dari ahlinya, apa kita langsung susulin dari ahli paru-parunya langsung? langsung kita ke ahli paru-paru sekarang Ji. Ngapain kita di sekolah? Yaudah, Kita cabut aja. 1, 2 2, 3. Oh ya dok, kan akhir-akhir ini banyak anak muda sekarang yang mulai kepo gitu sama vape dan rokok dok. Itu tuh efeknya vape dan rokok ke polusi tuh apa ya dok? Efeknya ke kesehatan maksudnya, Iya, benar. ya. Jadi kan rokok maupun vape itu kan sama-sama dengan nikotin ya. Yang satu nikotin yang cair, yang satu nikotin yang berbentuk padat. Iya. Jadi sama-sama mengeluarkan asap, ya. Itu juga akan berdampak polusi juga ke masing-masing ya orang. Nah, semua dampaknya sama ya, baik rokok maupun vape, ya. Yang satu risiko adiksinya sama. Jadi saya tidak sarankan mau milih mau vape ataupun rokok. Jadi kalaupun mau berhenti ya berhenti dua-duanya, ya. Jangan rokok dulu kemudian ada untuk supaya berhenti juga ke vape dulu, itu nggak disarankan. Tetap harus stop rokok, mau rokok yang konvensional maupun vape, seperti itu. Ya, dampaknya mungkin tidak dalam waktu dekat, ada yang nanti setelah sekian puluh tahun. Jadi yang kita kenal namanya penyakit paru obstruktif kronik. Jadi terjadi peradangan kronik sehingga nanti pasien akan ada keluhan sesak. Jadi efeknya tidak sekarang, mungkin sekian puluh tahun kemudian. Jadi diperberat oleh polusi udara ya tentunya setelah sekian puluh tahun kemudian ya akan ada efeknya tentu lebih berat. Memang tidak akut sifatnya efek tersebut seperti itu. Belum nanti adiksinya. Jadi kalau sudah merokok maupun nge-vape sudah ketergantungan untuk menghilangkan efek adiksi adalah sangat sulit, kecuali dengan niat yang besar ya, seperti Benar. itu. Gitu aja sih. Berarti efeknya ada yang dari jangka waktu sekarang dan maupun yang jangka waktu yang lebih Betul, lama. ya. Oh iya dok, kalau bedanya vape dan rokok itu vape dan rokok aktif dan pasif itu apa dok? Perokok aktif dan pasif, maksudnya perokok aktif ya seperti misalnya ada orang merokok, dirokok sendiri, dihisap, nah itu perokok aktif ya. Kalau pasif tuh seandainya ini ada yang merokok, kemudian di sebelahnya ada yang nggak merokok, nah yang pasif itu yang tidak merokok itu, tapi dia kan kena dampaknya juga seperti itu. Jadi perokok aktif maupun pasif dia mempunyai faktor risiko yang sama, seperti itu. Ya, tapi untuk resikonya lebih tinggi Yang perokok aktif. Ya. Jadi meskipun perokok pasif ya jangan disepelekan, tetap ada ada dampaknya juga ke pasien ini gitu. Nah, say people berarti jangan coba-coba merokok dan disarankan untuk tidak merokok karena beresiko tinggi bagi side people nih. Ya. Untuk diri sendiri dan lingkungan seperti itu. Betul. Ya. Merugikan dua belah pihak ya dokter. Betul. Nah dokter, tadi kan dokter juga sempat menyinggung bahwa polusi menyebabkan penyakit asma yang menjadikan serangan. Nah, kira-kira asma itu menular nggak sih dok? Enggak, asma itu bukan penyakit infeksi ya, bukan menular ya, tidak menular. Dia penyakit yang biasanya ada faktor keturunan dari keluarga, ya. Jadi dia ada hubungannya dengan alergi, ya. Jadi misalnya di-trigger oleh apapun itu, misalnya polusi atau bulu binatang, makanan dan sebagainya, itu kan menyebabkan dia terjadi inflamasi sehingga terjadi serangan sesak. Sehingga pada asma itu bukan suatu penyakit yang menular, bukan infeksi dia. Beda dengan TB atau COVID, itu kan penyakit infeksi ya, dia menular seperti itu.
Berarti Ya, asal usul dari asma sendiri ini melainkan bukan dari penyebaran maupun virus ya dok, melainkan dari keturunan ya dokter. Iya, iya. Jadi dia penyakit alergi. Jadi diinjus atau di-trigger oleh yang menyebabkan alergi tersebut, dia terjadi eksaserbasi sehingga timbul serangan asma dan gejalanya biasanya bisa sesak, bisa batuk, ya. Pernah dengar bunyi nafasnya nik nik nik. Nah, Berat ya, itu dokter, bizil ya? itu namanya, seperti itu. Oh. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Side People, siapa nih di sini yang ternyata awalnya mengira bahwa asma itu merupakan penyakit yang dapat menular, padahal mah asma merupakan penyakit keturunan ya dokter. Iya, betul. Ya. Betul. Oke. Oh iya, aku mau nanya juga dok, kita flashback ke 3 tahun lalu kali ya dok, di tahun 2020 di mana sedang maraknya kasus COVID-19. Ya. Aku dengar-dengar juga ya dok, banyak menyatakan kasus COVID-19 ini sudah mulai berkurang pesat ya dok, karena sudah menyatakan endemik dok. Ya, betul. Nah dok, kira-kira apakah sekarang kasus COVID-19 ini sudah benar-benar dinyatakan hilang atau memang ada penyakit keturunan dari COVID-19 ini dok? Iya, jadi COVID itu muncul di Indonesia kan mulai tahun 2020 ya. Itu terjadi pandemi di kita di Indonesia sehingga kasusnya meningkat tajam. Tapi setelah tahun 2023 ini sudah dinyatakan endemi oleh pemerintah. Jadi kasusnya pun sudah jauh berkurang. Ya, bukannya tidak ada, jauh berkurang. Siap. Ya, tidak benar-benar nol, ya, tetap ada 1-2. Dan itu juga kasusnya juga rata-rata sudah ringan. Jadi seperti orang kena flu biasa aja. Gejalanya tidak Iya. berat ya dokter? Iya, tidak berat seperti itu sih. Tapi tetap kita harus waspada, ya. Tetap jaga kondisi, tetap itu aja sih. Karena itu kan penyakit virus, jadi bisa menyerang kita kalau kita kondisi drop seperti itu. Imun kita turun, ya, kurang istirahat, imun turun, itu jadi mudah rentan terhadap kena penyakit infeksi. Itu aja sih. Jadi tidak benar-benar nol kasusnya ya, tapi sudah jauh berkurang. Ya, seperti itu sih. Berarti menjadi seperti flu biasa ya dok? Iya, seperti itu. Ya. Dan harus diwaspadai juga ya Tetap dokter. waspadai, Dan ya. Side People juga jangan lupa untuk menjaga imunitas, karena jika imunitasnya turun akan berdampak banyak penyakit yang masuk ya dokter ya. Betul, ya. Olahraga cukup, istirahat cukup, minum vitamin. Kemudian apa lagi? Tidur yang cukup Tidur yang juga cukup, ya, dokter, jangan begadang istirahat. ya. Nanti Betul. tidur terlalu malam, begadang, Iya. banyak main game ya. Iya, Side People Nonton. biasanya suka ngerjain tugas siang. sampai malam nih siap, dokter. Ya, olahraga juga harus terus ya. Atau Betul. Minum olahraga juga, vitamin ya, betul. Seperti itu sih, ya. Tiga. Oke. Baik, terima kasih dokter atas reminder yang telah diberikan. Nah, Side People, jangan lupa buat nerapin reminder-reminder yang telah diberikan oleh dokter Ratna. Mulai dari menggunakan masker ketika di luar ruangan dan polusi udara meningkat, Tetapi tidak diwajibkan pula jika Side People berada di lingkungan yang polusinya rendah. berolahraga yang teratur, Seperti Side People suka workout ataupun gym bisa diterapkan lebih lanjut ya Ya, dokter dalam betul. kehidupan sehari-hari. istirahat yang cukup, Nah, jangan begadang ya dokter kalau Betul, istirahat yang cukup. Ya, oke. Mengatur pola makan yang teratur dan sehat. dan makan makanan yang sehat. Terakhir, buat Side People yang rokok ataupun nge-vape, mulai dari sekarang berhenti ya, karena Risikonya cukup besar bagi kesehatan. Sekian dari Poela volume 15. See you di Poela selanjutnya. Dadah!